Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Rizky Amelia MPD selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Fatin Mas'ul Latifah, perwakilan dari kelompok 10 sekaligus sebagai moderator. Di sini kelompok 10 yang beranggotakan Saudari Siska Enilistia dan Fatin Mas'ul Latifah akan menjelaskan mengenai pengukuran instrumen penelitian yang digunakan validitas dan reliabilitas. Yang akan kami jelaskan yang pertama mengenai pengertian instrumen penelitian, kedua pengertian validitas, ketiga pembuktian validitas instrumen, keempat pengertian reliabilitas, kelima jenis-jenis reliabilitas, dan keenam metode pengujian reliabilitas. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Siska Enilistia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen penelitian. Nah, apa itu instrumen penelitian? Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam, sosial, ekonomi, bisnis, politik, agama, militer, dan lain sebagainya yang diamati oleh peneliti. Semua karakteristik, semua yang spesifik pada fenomena dan fakta disebut dengan variabel penelitian. Instrumen penelitian untuk gejala dan fakta alam yang sudah banyak tersedia dan teruji dari segi validitas maupun reliabilitas. Contohnya seperti mengukur panas badan manusia dengan menggunakan termometer dan mengukur panjang sungai dengan menggunakan alat ukur yakni meteran. Sebagai seorang peneliti harus dapat membedakan antara hasil penelitian yang valid dan juga reliabel dengan instrumen penelitian. Hasil penelitian yang valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Seperti misalnya objek yang diteliti pada saat itu adalah berwarna merah, sedangkan data yang terkumpul memberikan data dengan warna putih, maka hasil penelitian tersebut tidak valid. Sementara itu, untuk hasil penelitian reliable apabila terdapat kesamaan data pada waktu yang berbeda. Misalnya seperti kemarin objek penelitian tersebut berwarna merah, maka sekarang atau besok objek penelitian tersebut juga berwarna merah. Jadi dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable dalam pengumpulan data, maka hasil data penelitian serta kesimpulan penelitian diharapkan menjadi valid dan reliable. Setiap penelitian harus berdasarkan instrumen yang valid dan reliable. Namun tetap harus diingat, semua instrumen yang benar tetap ditentukan oleh si peneliti atau kapasitas kemampuannya masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian validitas. Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan juga kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Validitas merujuk pada suatu ukuran yang menjamin bahwa suatu variabel yang diukur benar-benar merupakan variabel yang memang diteliti. Dalam penelitian validitas menyatakan suatu derajat ketepatan alat ukur dalam suatu instrumen penelitian terhadap isi ataupun variabel yang sebenarnya diukur. Untuk mengetahui sejauh mana alat ukur yang dalam hal ini adalah instrumen penelitian dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, maka dilakukan uji validitas atau memberi bukti validitas instrumen penelitian. Adapun pembuktian dari validitas instrumen. Nah, validitas instrumen ini dapat dibuktikan dengan beberapa bukti. Bukti-bukti tersebut antara lain yaitu yang pertama secara konten atau yang dikenal dengan validitas konten atau validitas isi. Yang kedua yakni validitas konstruk atau secara konstruk, dan yang ketiga yakni secara kriteria atau yang dikenal dengan validitas kriteria. Yang pertama yakni validitas konten atau validitas isi. Validitas ini fokus memberikan bukti pada elemen-elemen yang ada pada alat ukur dan diproses dengan analisis rasional.
Validitas konten ini dinilai oleh ahli. Contoh elemen yang dinilai dalam validitas konten adalah definisi operasional variabel, representasi soal sesuai variabel yang akan diteliti, jumlah soal, format jawaban, skala pada instrumen, penskoran, petunjuk pengisian instrumen, waktu pengerjaan, populasi sampel, tata bahasa, dan tata letak penulisan atau format penulisan. Nah, setelah melakukan uji validitas konten kepada ahli, kemudian instrumen direvisi sesuai dengan saran atau masukan dari ahli. Instrumen dinyatakan valid secara konten tergantung dari ahli. Ahli bebas memberikan penilaian apakah instrumen tersebut valid atau tidak. Dan indikator bahwa suatu instrumen telah valid adalah ahli sudah menerima instrumen, baik secara isi maupun formatnya tanpa ada perbaikan kembali. Sedangkan apabila setelah direvisi, ahli masih meminta ada perbaikan, maka revisi masih perlu dilakukan hingga ahli benar-benar menerima instrumen tanpa perbaikan lagi. Yang kedua adalah validitas konstruk. Validitas yang berhubungan dengan perluasan suatu tes yang mengukur karakteristik khusus atau konstruk tertentu. Validitas konstruk adalah validitas yang utama untuk menilai individu-individu pada kemampuan dan karakteristik psikologi tertentu. Adapun beberapa contoh yang umum dari konstruk adalah kedisiplinan, kecemasan, kecerdasan, motivasi, kemampuan berargumen, kemampuan berpikir kritis, kreatif, bakat dalam berbagai bidang, kemampuan membaca, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa teknik atau cara yang digunakan untuk memberi atau menguji validitas konstruk. Salah satunya yakni dengan mencocokkan faktor-faktor dalam instrumen dengan aspek yang akan diukur oleh instrumen tersebut. Nah, dengan cara ini maka kajian atau telaah teori harus dilakukan secara mendalam. Cara lain yang disarankan untuk menguji validitas konstruk dan dianggap lebih sederhana adalah dengan cara multi-thread multi-method. Pendekatan yang sering digunakan dalam pengujian validitas konstruk adalah matriks, multi-thread multi-method, dan analisis faktor. Matriks multi-thread multi-method adalah pendekatan untuk menguji validitas konstruk yang dikembangkan oleh Campbell dan Fiske. Ini mengatur bukti validitas konvergen dan diskriminan untuk perbandingan bagaimana suatu ukuran berkaitan dengan ukuran lain. Sedangkan analisis faktor merupakan suatu metode untuk mengkorelasikan suatu ukuran dengan sejumlah besar ukuran yang lain untuk mengetahui ukuran-ukuran apa sajakah yang mengukur hal yang sama. Analisis faktor merupakan teknik untuk menyederhanakan, mengurangi, ataupun meringkas ukuran suatu variabel yang besar ataupun banyak menjadi ukuran yang lebih sedikit yang nantinya disebut sebagai faktor. Yang ketiga adalah validitas kriteria. Validitas ini fokus untuk membandingkan instrumen yang telah dikembangkan dengan instrumen lain yang dianggap sebanding dengan apa yang akan dinilai oleh instrumen yang telah dikembangkan. Instrumen lain ini disebut sebagai kriteria. Ada dua jenis validitas kriteria, yakni validitas kriteria prediktif dan validitas kriteria bersamaan. Perbedaan kedua uji validitas kriteria tersebut terletak pada waktu pengujian instrumen dengan kriterianya. Jika pengujian instrumen dan kriterianya dilakukan pada waktu yang berbeda, maka disebut dengan validitas kriteria prediktif. Sedangkan jika pengujian instrumen dengan kriterianya dilakukan pada waktu yang bersamaan, maka disebut dengan validitas kriteria bersamaan. Hasil dari uji instrumen kriterianya kemudian dihubungkan dengan uji korelasi. Simbol korelasinya adalah RxY, di mana X adalah skor tes, sedangkan Y adalah skor kriterianya. Nilai koefisien validitas berkisar antara plus 1 sampai dengan min 1. Nilai koefisien plus 1 mengindikasikan bahwa individu pada uji instrumen maupun uji kriteria memiliki hasil yang relatif sama.
Sedangkan jika koefisien validitas bernilai 0, mengindikasikan bahwa tidak ada hubungan antara instrumen dengan kriterianya. Semakin tinggi nilai koefisien validitas suatu instrumen, maka semakin baik instrumen tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fatin Mas Ulatifah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian reliabilitas. Jadi, reliabilitas ini berasal dari kata reliability, yang menurut Walliser, reliability ini adalah keajekan pengukuran. Sedangkan menurut Sugiharto atau Setunja, menyatakan bahwa reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Kemudian menurut Masri Singarimbun bahwa reliabilitas ini adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Sedangkan menurut Ghazali menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner ini dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas tidak sama dengan validitas, yang artinya pengukuran yang dapat diandalkan akan mengukur secara konsisten, tapi belum tentu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama, dan tidak bisa diandalkan bila pengukuran yang berulang itu memberikan hasil yang berbeda-beda. Kemudian ada dua jenis reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas stabilitas. Reliabilitas stabilitas ini menyangkut sebuah usaha memperoleh nilai yang sama atau serupa untuk setiap orang atau setiap unit yang diukur setiap saat Anda mengukurnya. Reliabilitas ini menyangkut penggunaan indikator yang sama, definisi operasional, dan prosedur pengumpulan data setiap saat, dan mengukurnya pada waktu yang berbeda. Untuk dapat memperoleh reliabilitas stabilitas setiap kali ini, unit diukur skornya haruslah sama atau hampir sama. Yang kedua yakni reliabilitas ekuivalen. Reliabilitas ini menyangkut usaha memperoleh nilai relatif yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu yang sama. Menguji reliabilitas dengan menggunakan ukuran ekuivalen pada waktu yang sama bias menempuh beberapa bentuk. Cara ini seringkali dipakai dalam survei. Apabila satu rangkaian pertanyaan yang mengukur satu variabel dimasukkan dalam kuesioner, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut dibagi menjadi dua bagian persis lewat cara tertentu. Contohnya pengacakan atau pengubahan sering digunakan untuk teknik belah tangan ini. Hasil masing-masing bagian pertanyaan diringkas ke dalam skor. Lalu skor masing-masing bagian tersebut dibandingkan. Apabila kedua skor itu relatif sama, dicapailah reliabilitas belah tangan ini. Reliabilitas ekuivalen dapat juga diukur dengan menggunakan teknik pengukuran yang berbeda. Kecemasan misalnya telah diukur dengan laporan pulsa. Skor-skor relatif dari satu indikator macam ini haruslah sesuai dengan skor yang lain. Jadi bila seorang subjek nampak cemas pada ukuran Lisa ulang tersebut, haruslah menunjukkan tingkat kecermatan relatif yang sama bila tekanan darahnya yang diukur. Dan yang terakhir, yakni ada 3 metode pengujian reliabilitas. Yang pertama, teknik paralel atau alternate form. Teknik paralel disebut juga teknik double test double trial. Sejak awal peneliti harus sudah menyusun 2 perangkat instrumen yang paralel.
atau ekuivalen, yaitu dua belah instrumen yang disusun berdasarkan satu buah kisi-kisi. Setiap butir soal dari instrumen yang satu selalu harus dapat dicarikan pasangannya dari instrumen kedua. Kedua instrumen tersebut diuji cobakan semua. Sesudah kedua uji coba terlaksana, maka hasil instrumen tersebut dihitung korelasinya dengan menggunakan rumus product moment atau korelasi Pearson. Dan yang kedua, teknik ulang atau test retest. Disebut juga teknik single test double trial, menggunakan sebuah instrumen namun dites dua kali. Hasil atau skor pertama dan kedua kemudian dikorelasikan untuk mengetahui besarnya indeks reliabilitas. Teknik perhitungan yang digunakan sama dengan digunakan pada teknik pertama, yaitu rumus korelasi Pearson. Sedangkan menurut salah satu tokoh yang bernama Saifuddin Azwar, reliabilitas tes retest ini adalah seberapa besar derajat skor tes konsisten dari waktu ke waktu. Reliabilitas diukur dengan menentukan hubungan antara skor hasil penyajian tes yang sama kepada kelompok yang sama dan pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, teknik belah dua atau split half method. Disebut juga teknik single test single trial. Peneliti boleh hanya memiliki seperangkat instrumen saja dan hanya diuji cobakan satu kali. Kemudian hasilnya dianalisis, yaitu dengan cara membelah seluruh instrumen menjadi dua sama besar. Cara yang diambil untuk membelah soal bisa dengan membelah atas dasar nomor ganjil genap, atas dasar nomor awal akhir, dan dengan cara undian. Dan menurut Saifuddin Azwar, reliabilitas ini diukur dengan menentukan hubungan antara skor dua paru yang ekuivalen suatu tes yang disajikan kepada seluruh kelompok pada suatu saat. Karena reliabilitas ini belah dua atau reliabilitas belah dua ini mewakili reliabilitas hanya separuh tes yang sebenarnya. Rumus Sperman-Brown dapat digunakan untuk mengoreksi koefisien yang didapat. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 10. Apabila ada kekurangan dan perkataan yang kurang berkenan di hati, kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.